Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Dalam video ini kami akan menjelaskan roadmap untuk menjadi front-end developer berdasarkan roadmap.sh. Yuk kita mulai dari dasar dan lihat apa saja yang harus dikuasai. Oke, kita mulai dari penjelasan yang paling umum. Apa itu front-end developer? Front-end developer adalah seorang pengembang perangkat lunak yang software developer yang bertanggung jawab untuk membangun bagian antarmuka pengguna dari sebuah situs web atau aplikasi. Dan perannya seorang front-end developer adalah membangun bagian aplikasi yang terlihat oleh pengguna, yaitu antarmuka pengguna, UI, dan pengalaman pengguna, UX. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Di slide ini kita akan mempelajari tentang dasar web, seperti HTML untuk struktur konten, CSS untuk desain tampilan, dan JavaScript untuk membuat halaman jadi dinamis. Oke teman-teman, selain mempelajari dasar-dasar web, kita juga akan mempelajari semantik HTML, Flexbox, dan grid untuk layout, serta cara memanipulasi DOM dengan JavaScript. Dan di sini terdapat beberapa tools yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan diri kita menjadi seorang front-end developer, seperti browser DevTools untuk debugging, npm atau yarn untuk instalasi library, dan Git untuk version control. Dan di slide yang selanjutnya ini ada beberapa framework dan library yang biasa digunakan, seperti React untuk library UI berbasis komponen, Vue/Angular untuk framework alternatif, dan State Management untuk Redux dan Context API. Dan di pembahasan yang selanjutnya ini ada beberapa styling lanjutan yang sering sekali digunakan, seperti CSS di JavaScript, Styled Component, Tailwind CSS, CSS Preprocessor, atau Sass. Oke teman-teman, selanjutnya ada beberapa build tools yang kerap digunakan, seperti Webpack dan Vite untuk menggabungkan file kode, Babel untuk mengubah kode modern agar bisa dibaca browser lama, Transpilink untuk memungkinkan penggunaan fitur bahasa modern di lingkungan yang lebih lama, atau untuk mengubah bahasa yang lebih mudah ditulis menjadi bahasa yang dapat dieksekusi di lingkungan tertentu. Dan yang terakhir ada bundling untuk menggabungkan beberapa file menjadi satu. Dan teman-teman jangan lupa juga untuk menggunakan Jest dan React Testing Library untuk memastikan komponen bekerja dengan benar. Setelah itu, yang harus diperhatikan adalah optimasi sebuah web. Desain responsif penting untuk mobile, gunakan lazy loading dan code splitting untuk performa. Nah, teman-teman, jika kalian ingin mendeploy hosting, kalian bisa memilih beberapa web seperti GitHub, Vercel, atau Netlify. Dan gunakan juga CI atau CD untuk otomatisasi. Ambil data dari backend dengan VAPI atau Axios. Kenali juga REST dan GraphQL. Kalian juga harus membangun keamanan front-end kalian, waspadai serangan XSS, atur CORS dengan benar, dan gunakan CSP untuk perlindungan ekstra. Dan penutup, belajar front-end butuh konsistensi. Ikuti roadmap ini tahap demi tahap dan jangan ragu eksplorasi. Belajarlah mandiri tanpa takut mencoba.